Kalian pernah dengar gak sih kalau wilayah Depok pernah memiliki sistem pemerintahannya sendiri? Hal tersebut dikarenakan seorang berkebangsaan Belanda bernama Cornelis Castellan yang dahulunya bekerja sebagai tata kelola buku perdagangan bagi VOC, membeli sebuah tanah partikelir pada tahun 1696. Hal ini disebabkan atas rasa kekecewaannya terhadap VOC yang hanya mengeruk tenaga serta tanah yang dimiliki pribumi demi keuntungan semata. Alhasil, Cornelis pun memiliki tanah seluas 1.240 hektar di selatan Jakarta. Ia membawa budak-budak yang ia beli untuk menggarap lahan tersebut menjadi perkebunan seperti kopi, indigo, buah-buahan, dan juga rempah. Setelah kematian Cornelis Castellan pada tanggal 28 Juni 1714, dia meninggalkan sebuah surat wasiat yang berisi bahwa budak-budak yang ia miliki dibebaskan serta diberi tanah di wilayah Depok. Budak-budak yang ia punya bukan sekedar budak saja, namun mereka memiliki marganya masing-masing atas pemberian dari Cornelis Castellan. Atas kerja keras Castellan beserta budak-budaknya untuk memajukan wilayah Depok, pemerintah kolonial Belanda sebagai pengganti VOC menganugerahi mereka dengan pemberian status Gemeente Bestuur pada tahun 1817 dan dipimpin oleh seorang presiden yang diganti setiap 3 tahun sekali. Bekas budak Castellan beserta orang-orang berkebangsaan Eropa hidup berdampingan dan jarang sekali ada perselisihan di antara mereka. Hal ini disebabkan karena para budak-budak yang telah merdeka ini biasa berkomunikasi dengan bahasa Belanda dan bergaya hidup menyerupai orang Eropa. Orang-orang dari golongan pribumi pun menyebut orang-orang yang dulunya budak Castellan sebagai Belanda Depok. Gaya hidup orang-orang Belanda Depok serta harta yang mereka miliki ternyata membuat golongan pribumi lainnya merasa cemburu dan iri. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, sentimen-sentimen anti-Belanda ternyata semakin kuat dan orang-orang Belanda Depok dijadikan target oleh para pribumi karena dianggap sebagai antek-antek Belanda. Orang-orang Belanda Depok, orang Belanda sendiri, serta keturunan Indo-Belanda hidupnya dipersulit serta diisolasi dengan cara tidak diperbolehkan membeli kebutuhan pokok mulai tanggal 7 Oktober 1945. 2 hari setelahnya, 5 keluarga yang bekerja bagi orang Belanda dirampok oleh segerombolan orang. Puncaknya terjadi pada tanggal 11 Oktober 1945. Para warga pribumi yang bercampur dengan para pejuang menyerbu kota Depok. Penjarahan, pembunuhan, dan pelecehan pun terjadi, terutama kepada para kaum Belanda Depok. Saat peristiwa ini terjadi, Depok masih berstatus Gemeente yang memiliki artian wilayah tersebut memiliki pemerintahan tersendiri dan belum masuk ke wilayah negara Republik Indonesia. Wilayah Depok baru bergabung secara resmi menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1952 oleh Presiden Depok terakhir, yaitu Martich Jonathan, dengan acara penyerahan akta tanah partikelir kepada pemerintah Indonesia. Ternyata di masa silam, wilayah Depok pernah menjadi negara Depok. Coba, gimana menurut kalian? Apakah negara Depok pada waktu itu memang sah disebut sebagai sebuah negara?